Pakar Hukum Tata Negara Universitas Jayabaya, Muhammad Ruliandi, menilai Peraturan Kepolisian Nomor 10 Tahun 2025 tentang anggota Polri yang melaksanakan tugas di luar struktur organisasi telah sejalan dengan Undang-Undang Kepolisian Negara Republik Indonesia serta putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya, regulasi tersebut tidak bertentangan dengan norma konstitusi maupun peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Ruliandi menjelaskan, Perpol Nomor 10 Tahun 2025 tidak melanggar Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri, khususnya ketentuan pasal 23 ayat 3 beserta penjelasannya, apabila dikaitkan dengan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 114 Tahun 2025. Ia menilai, pengaturan tersebut justru memberikan kejelasan hukum mengenai penugasan anggota Polri aktif di luar struktur organisasi kepolisian. Dalam Perpol 10 Tahun 2025, lanjut Ruliandi, diatur secara rinci jabatan-jabatan sipil yang dapat diduduki oleh anggota Polri aktif pada kementerian dan lembaga negara. Total terdapat 17 kementerian dan lembaga yang disebutkan, yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan tugas pokok kepolisian. Pengaturan ini, menurutnya, merupakan bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara. Ia menguraikan bahwa dalam Undang-Undang Polri, tepatnya pada bagian penjelasan, telah ditegaskan bahwa anggota Polri merupakan pegawai negeri. Dengan demikian, anggota Polri juga termasuk aparatur negara yang tunduk pada ketentuan kepegawaian nasional. Ketentuan tersebut sebelumnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Kepegawaian dan kini telah diperbarui melalui Undang-Undang ASN. Ruliandi menegaskan bahwa tugas pokok Polri sebagaimana diamanatkan Pasal 30 Ayat 4 UUD 1945 mencakup pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta pemberian perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Selain tugas utama tersebut, Polri juga memiliki tugas lain sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Polri. Untuk menilai kesesuaian Perpol 10 Tahun 2025 dengan Undang-Undang Polri dan putusan MK, menurut Ruliandi, perlu memperhatikan Pasal 28 Ayat 3 Undang-Undang Polri. Dalam pasal tersebut disebutkan bahwa anggota Polri yang menduduki jabatan di luar struktur Polri wajib mengundurkan diri, sepanjang jabatan tersebut tidak memiliki keterkaitan dengan tugas kepolisian. Ketentuan ini dipertegas dalam bagian penjelasan pasal tersebut. Ia juga menyinggung putusan Mahkamah Konstitusi terkait pengujian Undang-Undang Polri. Dalam putusan itu, MK menegaskan bahwa anggota Polri aktif dapat ditempatkan di luar institusi kepolisian selama penugasan tersebut masih berkaitan dengan tugas pokok Polri. Oleh karena itu, putusan MK Nomor 114 Tahun 2025 tidak melarang penempatan anggota Polri aktif pada jabatan sipil tertentu yang relevan dengan fungsi kepolisian. Menurut Ruliandi, jabatan sipil yang diatur dalam Perpol 10 Tahun 2025 merupakan jabatan yang memiliki sangkut paut dengan tugas Polri, seperti di bidang pelayanan publik, penegakan hukum, serta pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat. Jabatan-jabatan tersebut tersebar di 17 kementerian dan lembaga yang memiliki fungsi strategis dan membutuhkan kompetensi kepolisian. Ia menambahkan, Undang-Undang ASN menjadi payung hukum utama bagi seluruh aparatur sipil negara, termasuk anggota Polri. Dalam pasal 19 Undang-Undang ASN disebutkan bahwa pengisian jabatan tertentu oleh anggota Polri aktif diatur lebih lanjut melalui peraturan pemerintah. Ketentuan tersebut kemudian dijabarkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020. Dalam peraturan pemerintah tersebut, diatur mekanisme teknis pengisian jabatan sipil oleh anggota Polri aktif. Mekanisme itu mencakup adanya permintaan resmi dari kementerian atau lembaga, pengajuan permohonan oleh anggota Polri kepada Kapolri, serta koordinasi dengan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi serta Badan Kepegawaian Negara. Selanjutnya dilakukan penyetaraan jabatan dan kepangkatan agar sesuai dengan kebutuhan instansi yang bersangkutan. Berdasarkan hal tersebut, Ruliandi menilai Perpol Nomor 10 Tahun 2025 merupakan bentuk pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil. Ia menyebut terdapat atribusi kewenangan kepada Kapolri untuk menetapkan peraturan tersebut sebagai bagian dari pelaksanaan Undang-Undang Polri, Undang-Undang ASN, serta putusan Mahkamah Konstitusi. Meski demikian, Ruliandi menegaskan bahwa anggota Polri wajib mengundurkan diri apabila hendak menduduki jabatan sipil yang tidak memiliki keterkaitan dengan tugas pokok kepolisian. Jabatan tersebut antara lain jabatan politik praktis, seperti menteri, anggota DPR, anggota DPRD, maupun calon kepala daerah. Jabatan-jabatan tersebut dinilai tidak berkaitan langsung dengan fungsi kepolisian. Ia menegaskan bahwa Perpol 10 Tahun 2025 tidak bertentangan dengan UUD 1945, Undang-Undang Polri, maupun putusan Mahkamah Konstitusi. Menurutnya,
Regulasi ini sejalan dengan semangat reformasi Polri yang bertujuan memperkuat aspek Koordinasi PLN dengan TNGL jelang Hari Kesaktian Pancasila, listrik terbangun, alam tetap lestari. Panen perdana garam Aceh. PLN hadirkan energi untuk UMKM di momen menyambut Hari Kesaktian Pancasila.